Paulus menunjukkan dia tidak menjadi batu sandungan dengan dia menjadi pribadi yang tangguh menanggung kesulitan, tidak mengeluh, tidak komen, tidak memberontak kepada Allah. Dia menanggung kesulitan dengan penderitaan itu dengan bersyukur, dengan percaya, dengan penuh penyerahan. Apabila engkau ibu bapak sebagai orang percaya sudah disuruh sebagai jemaat menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, seringkali keluhanmu tersampaikan kepada orang tak bertuhan, dan orang yang tak bertuhan itu mendengar keluhanmu, engkau sudah menjadi batu sandungan. Ingat baik-baik, ketika engkau mengeluh dalam keluhanmu itu, engkau tidak sadar bahwa engkau sudah mempengaruhi hati orang. Di tengah engkau menanggung kesulitan penderitaan, engkau tidak berdiam di hadapan Allah, engkau tidak membangun doamu kepada, tetapi engkau lebih banyak mengeluh, engkau lebih banyak ngobrol ke orang lain, dan orang lain akhirnya berkata, itulah sia-sia kau pakai bertuhan itu, sia-sianya engkau percaya pada Tuhan. Engkau sudah menjadi batu sandungan. Karena itu seperti Paulus dalam menghadapi penderitaan, menanggung kesulitan, dia tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, karena ketika diperhadapkan kesulitan, penderitaan, yang dikeluarkannya untuk didengar orang adalah kata-kata iman dan pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Karena itulah Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Jadi jemaat yang luar biasa itu adalah jemaat yang tidak menunjukkan keluhannya di hadapan siapapun. Nggak perlu orang tahu kita ini semiskin apa, sesusah apa. Yang perlu orang lihat, kita tak bersuka cita, berpengharapan kepada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jangan sampai dicengkal orang engkau dengan semua keluhanmu, karena engkau mengeluh dengan kemiskinan, kesusahanmu, karena itu akan membuat Tuhan engkau menjadi batu sandungan. Cukup Tuhan yang tahu kemiskinan, keterbatasan, kesulitan kita. Nggak usah mengumbar kemiskinan kita supaya orang lain lihat dan orang lain terpesona lalu belas kasihan. Walaupun masa-masa kini semuanya serba bantuan, sana sini ada bantuan, mau disuntik saja vaksin dibantu. Nah, itulah mental orang Indonesia. Saya sih nggak menyindir, tapi saya agak geli melihat begitu sudah dikasih pengumuman siapa yang mau divaksin dapat gratis sembako, semua pergi. Mental orang Indonesia begitu. Sorry kalau ada jemaat begitu, harusnya nggak begitu kita. Harusnya dari awal dihimbau kita segera melakukannya sebagai warga negara yang baik. Tanda kita nggak perlu diukur orang kemiskinan kita. Kita anak Tuhan, anak-anak raja, harusnya kita nggak perlu menunjukkan kita orang miskin di tengah-tengah orang lain. Jangan menjadi batu sandungan.